Shalom. Salam Bapak Ibu Saudara keluarga kesatuan Tuhan. Apa kabar? Apa kabar? Puji nama Tuhan. Selamat pagi kami ucapkan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Selamat kita bertemu di rumah Tuhan. Puji nama Tuhan, harinya sangat cerah. Dan kita juga melihat wajah-wajah yang sangat luar biasa cerahnya ya. Seberapa pun yang ada kita pagi hari ini, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita datang, kita mau sembah Tuhan. Kita minta hadirat dan lawatan Tuhan. Kita semua yang percaya, kita semua merindukan akan lawatan Tuhan. Lebih saat pagi hari ini, kita bersama-sama siapkan hati kita akan pujian. Haleluya, Tuhan Yesus. Dalam kudus
sediakan waktu bagi kehidupan kami. Hari ini kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Kami tinggal dalam persekutuan yang indah di dalam kasih Tuhan. Dan Tuhan Yesus bertahta di atas hidup kami. Antarkan seluruh jiwa-jiwa datang ke rumah Tuhan. Jamah seluruh sidang jemaat-Mu. Semuanya datang menyembah-Mu ya Bapa. Menyerahkan segala persoalan hidup dalam tangan Tuhan. Bapa di sorga, kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai berakhirnya hanya ke dalam tangan pimpinan kuasa Roh Kudus. Urapi seluruh para pelayan, pemain musik, pemimpin pujian, singer, dan urapi hamba-Mu yang menaburkan kebenaran firman-Mu. Dan kamu pakai seluruh yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Semuanya diurapi oleh Tuhan. Pada saat ini otoritas Tuhan Engkau nyatakan di dalam kehidupan umat-Mu yang percaya. Dengan kuasa-Mu kami menengking, kami menolong segala kekuatan roh yang bukan datang daripada Tuhan. Dalam bentuk apapun kami tolak. Dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Kemenangan terjadi di tempat ini. Mujizat terjadi di tempat ini. Sebab urapan Tuhan turun atas kami. Dan kami merasakan jamahan Tuhan, kebaikan Tuhan, pemulihan Tuhan terjadi atas hidup kami. Kami menyerahkan tubuh, roh, dan jiwa kami. Kami menyerahkan seluruh persembahan kami. Persepuluhan milik Tuhan, ucapan syukur, dan seluruh yang kami beri kepada Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan bagi nama Yesus. Terima kasih Bapa, berkati seluruh umat-Mu ini. Dan kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu. Kami mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Masih kuat berdiri, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Katakan, ada sukacita di hatiku. Kiri kanan, tengok sebelah kiri kanan Anda. Ada sukacita di hatiku. Ada sukacita di hatiku, ada sukacita di hatiku. Amin. Beri tepuk tangan bagi nama Tuhan. Karena sumber sukacita kita adalah Yesus. Kita sembah Tuhan, roh Tuhan tercurah bagi kita semua saat pagi hari. Anggur baru tercurah, minyak baru tercurah bagi setiap kita. Haleluya. Kita angkat pujian ini. Dengan senang hati kita memuji Tuhan, saudara. Haleluya. Kita mau menarik bagi Tuhan. Kudus tercurah di tempat ini. Kabarnya yang ajaib, memulihkan umatnya. Pujian ini mengatakan anggur baru, mari kita saling memberkati. Separuh dari sini ke belakang, yang belakang tetap saling memberkati, mengurapi. Imani bahwa Roh Kudus tercurah, anggur baru tercurah
Satu pujiannya sekali lagi, Roh Kudus tercurah bagi kita. Amin. Kita saling memberkati. Mencurahkan roh yang kudus tercurah bagi kita semua. Haleluya. Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Kami semangat hati kita untuk Tuhan. Siapa masih kuat berdiri, angkat tangan. Amin. Ya, kalau nggak kuat, yang ada sakit atau lemah, percaya hari ini Tuhan sembuhkan. Tapi nggak kepaksakan untuk berdiri ya, tetap silakan duduk. Tapi kita yang lainnya tetap puji Tuhan. Kita akan pujian, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Kita satu hati satu suara untuk meninggikan nama Yesus. Haleluya. Glory.
merasakan hadirat Tuhan dengan senang hati kita. Tuhan tidak melihat kekurangan kita, Tuhan tidak melihat kita datang, tapi kita mau bagaimana rinduan kita, harapan kita kepada Tuhan sampai hari ini. Semua merasakan lawatan Tuhan, amin. Amin. Baiklah, kita akan berikan waktu dan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan cita kasih Tuhan. Sambil menunggu, bersiap-siap kita akan ujian. Oh, betapa indahnya bila kita bersatu. Kita bersatu dalam iman, pengharapan, sama-sama satu visi dan misi, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Oh, betapa indahnya. Haleluya. Sambil menunggu siapa yang mau bersaksi, nanti langsung maju ke depan saja ya. Haleluya. Sangat
bersyukur dan selalu bersyukur Tuhan atas segala kebaikan, kasih dan berkat Tuhan sepanjang kehidupan kami. Di sepanjang terlebih saat pagi hari ini kami sungguh merasakan hari dan lawatan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami satukan hati kami satukan suara kami meninggikan Tuhan, menyerukan nama Tuhan, memuliakan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan, seberapa kami yang hadir saat pagi hari ini, kami bersyukur karena Engkau sudah memberkati kami. Dan saat ini kami boleh mempersembahkan korban syukur kami di hadapan Tuhan, baik yang mengembalikan milik Tuhan ataupun korban ekstra dan korban syukur yang lainnya. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang kami sembah dan Allah yang hidup. Engkau sumber segala berkat, Engkau sumber sukacita bagi kami. Dan kami percaya Engkau akan mengembalikan berkali lipat kali ganda ya Tuhan, dengan berkat-berkat Tuhan yang tercurah bagi setiap kami. Engkau akan memberkati setiap usaha pekerjaan kami, apapun yang kami buat, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, selama kami mengandalkan dan berharap kepada Tuhan, maka semuanya itu akan Kau buat berhasil dan berkemenangan. Terima kasih. Terlebih lagi Tuhan, kami mau mempersembahkan hidup kami, tubuh jiwa roh kami sebagai persembahan yang kudus yang hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah semua yang kami lakukan untuk membesarkan nama Tuhan, untuk memperlebar kerajaan budi bumi ini Tuhan. Dan biarlah persembahan ini Tuhan boleh berguna dan bermanfaat bagi pekerjaan nama Tuhan. Dan biarlah boleh menjadi doa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah persembahan kami dan inilah hidup kami. Kami persembahkan dan kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita mau siapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Kita percaya bahwa setiap kita yang datang ke tempat ini, di rumah Torni, kita semua rindu akan hadirat Allah Tuhan. Kita rindu Roh Kudus yang memimpin, mengalir dan memenuhi hidup kita. Kita bagaikan tanah yang gersang, yang akan selalu rindu akan Tuhan. Haleluya. Kita angkat hujan ini bagaikan tanah kering, gambaran hati kita dan hidup kita. Kita datang kepadanya dengan sungguh hati. Haleluya.
Bapa, kami bersyukur kepadamu sebab hari-hari ini Kau telah menggenapi janji-Mu. Yesus, kami juga bersyukur kepadamu sebab Engkaulah yang mencurahkan roh atas hidup kami untuk membaptis kami semua. Roh Kudus, kami bersyukur kepadamu karena Engkaulah yang memenuhi kehidupan kami dengan hadirat-Mu, dengan kuasa-Mu, dan dengan pribadi-Mu. Sehingga Engkau Tuhan yang berotoritas untuk memenuhi kami, berotoritas untuk memimpin kami kepada segala kebenaran Allah, berotoritas untuk membuktikan kehidupan kami sebagai orang percaya ada dalam otoritas kuasa dari surga sebagai anak-anak Allah. Engkau yang berkuasa, bimbing pimpinlah kami. Terlebih pada saat ini kami membuka hati untuk kami mendengar firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan bagi kami, dan Allah Roh Kudus yang memberikan hikmat, pemahaman, pengertian bagi kami, sehingga kami lebih dalam mengenal akan Engkau Yesus, dan kami boleh bertumbuh dan berbuah-buah untuk kami mempermuliakan Tuhan melalui segala aspek hidup ini. Itu sebabnya kami tidak izinkan ada kuasa-kuasa lain atau roh-roh lain yang mengganggu kami. Pada saat kami mendengar firman-Mu, kami bersatu hati, kami tangkap tolak segala kuasa-kuasa yang lain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, edarnya di tengah-tengah kami. Allah Roh Kudus yang berkuasa mengurapi hamba-Mu, mengurapi juga guru-guru sekolah minggu, mengurapi kami jemaat, dan kami mempersiapkan hati kami yang ada dalam pengurapan Tuhan untuk diisi dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah dan kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita semua katakan amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara kekasih semua di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang mungkin baru pertama ya beribadah bersama-sama dengan kami di GPD Getsemani ini pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu, saya mengajak kita ya membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul dari Markus, Injil Markus. Injil Markus pasal yang ke-16. Haleluya. Injil Markus pasal 16 ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Hari ini kita mau berbicara tentang tanda bukti hidup orang percaya yang menjadi anak-anak Allah. Ya, jadi ada tanda-tanda, ada bukti-bukti ya hidup dalam orang percaya yang benar-benar menjadi anak-anak Allah. Amin. Markus pasal 16 ayat 17 sampai ayat 18. Kita baca ya. Saudara, kita berdiri dulu. Kita baca pelan-pelan firman Tuhan ini. Markus pasal 16 ayat 17 sampai ayat 18. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Haleluya. Silahkan duduk.
Haleluya. Nah, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Jadi ada tanda ya bukti orang-orang percaya yang menjadi anak-anak Allah. Rupanya Alkitab menjelaskan saudara, ada banyak juga orang percaya tetapi hanya sekedar percaya. Ya tidak sampai menjadi anak-anak Allah. Amin. Sebab Yesus juga katakan banyak orang yang dipanggil. Ya, sehingga waktu Yesus memberitakan Injil banyak orang datang dan banyak orang itu percaya pada saat itu. Tetapi mereka ya hanya sampai percaya, tidak ya masuk menjadi anak-anak Allah. Amin. Tidak menjadikan dirinya ya dalam kuasa sebagai anak-anak Allah. Nah ini rugi. Ya, anak-anak Allah. Kalau dalam Alkitab berkata juga itu anak-anak terang atau anak-anak umat kerajaan surga. Amin. Jadi orang yang diselamatkan masuk surga, semua orang itu anak-anak Allah. Kenapa Yesus katakan seperti itu? Sebab ya iblis juga percaya, tetapi mereka ya tidak mampu untuk menjadi umat Tuhan, tidak bisa. Nah, saudara, jadi ada tanda-tandanya, ada bukti-buktinya. Amin. Ya. Ini perkataan Tuhan Yesus, ada tanda-tanda. Yang pertama, saudara, tanda-tanda mereka itu orang-orang yang percaya dan menjadi anak-anak Allah. Tentu yang pertama, saudara, coba kita lihat Yohanes pasal 1 itu pertama, ya. Injil Yohanes pasal 1, yaitu mereka yang mengalami kelahiran Allah, dari Allah, yang dilahirkan dari Allah. Jadi tidak semua orang percaya ya. Jadi orang yang menjadi anak-anak Allah adalah orang yang dilahirkan dari Allah. Coba kita lihat Yohanes pasal 1 ayat 12-13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Itu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi mereka yang disebut anak-anak Allah itu ya, tanda dan buktinya mereka diberi kuasa ya untuk menerima kelahiran dari Allah. Jadi ada kuasa daripada Allah. Karena apa diberi kuasa dilahirkan dari Allah? Karena mereka percaya kepada Yesus, bukan hanya sampai percaya, tetapi menerima Dia ya di dalam hidupnya. Amin. Menerima Yesus di dalam hidupnya. Jadi bukan hanya sekedar percaya. Itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua, yaitu kita kembali kepada yang kita baca tadi, ya. Mereka hidup dalam ya kasih kuasa Allah. Orang yang percaya yang menjadi anak-anak Allah, mereka hidup dalam otoritas ya kuasa Allah. Nah, itu sebabnya tadi dikatakan mereka mengusir setan-setan demi nama Yesus. Banyak orang Kristen yang percaya kepada Yesus, tapi ya
dia tidak mengusir setan-setan, justru dia memanggil setan untuk menjadi kekuatannya katanya. Karena dia tidak sungguh-sungguh menerima Yesus. Jadi tidak ada kuasa. Tapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita punya kuasa. Sebab roh Kristus yang ada di dalam kita itu lebih besar daripada roh-roh dalam dunia. Untuk apa kita mendekatkan diri kepada mereka atau bergaul dengan mereka? Sebab mereka itu adalah membawa kita kepada kesesatan. Sebab mereka itu membawa kita kepada kebinasaan. Sebab roh-roh yang ada di dunia ini, yang berkuasa di gunung, yang berkuasa di muara sungai, yang berkuasa di laut, dikatakan nanti semua akan dilempar oleh Tuhan pada saat Yesus datang, ke dalam neraka semua. Demikian juga yang bersekutu dengan mereka. Nah itu sebabnya saudara, kita sebagai orang percaya, kita ada di dalam naungan kuasa Allah, untuk mengusir setan-setan demi nama Yesus. Amin. Tujuannya apa? Supaya tidak ada yang mengganggu kita. Beberapa minggu yang lalu saya berdoa bagi seseorang sedang malam di sini. Dia bersama dengan temannya. Dia minta saya mendoakan dia. Jadi waktu saya berdoa kepada dia, saya melihat suatu bayangan yang besar. Jadi lari langsung keluar dari tubuhnya. Saya pikir orang ini ada orang setan pada dia. Ada sesuatu yang kelihatannya mengerikan. Nah itu sebabnya kalau orang ada ikatan dan kuasa kegelapan, saudara, mana mungkin dia dapat menjadi anak-anak Allah. Dia menjadi anak-anak setan. Nah kalau dulu saya belum menerima Yesus, saya anak-anak setan, juga anak setan. Sebab apa saudara? Sebab dulu saya ada orang tua saya yang setan. Jadi saya kasih makan setiap malam sebelum dengan dia. Ada pedupaan. Sebab waktu itu masih keharingan. Jadi memang kami dulu waktu lahir, sebelum dikasih nama kakek, kasih nama kakek bertapak dulu cari setan atau roh untuk menjadi bapaknya atau orang tuanya. Nah itulah yang menjadi pendamping hidupnya. Nah itu ngeri. Tetapi setelah saya menerima Yesus, itu semua saudara terlepas dan segala sesuatu ikatan dan mereka saya hancurkan dalam nama Yesus. Memang harus seperti itu. Sebab kita menjadi anak-anak Tuhan bukan dari orang yang benar, tetapi dari orang yang semua berdosa, ada dalam kekuatan kuasa maut. Tetapi Tuhan ambil kita dengan kuasa yang besar melalui kuasa nama Yesus. Amin saudara. Dalam kuasa darah salib Yesus. Itu yang memberi kemenangan bagi kita. Masa kita mau berkompromi lagi dengan kuasa-kuasa itu? Tetapi banyak orang Kristen yang masih terikat. Jadi mereka tidak dalam kuasa Tuhan, tetapi justru yang meminta berkat kepada kuasa-kuasa lain. Itu. Dan selanjutnya dalam Markus tadi, mereka berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Mereka berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Ini salah satu bukti orang yang menjadi anak-anak Allah itu, yang percaya dan menjadi anak-anak Allah adalah orang yang diberi Tuhan untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus. Amin saudara. Penuh Roh Kudus. Bahasa baru bukan bahasa manusia, tapi bahasa roh.
Ya, itu pribadi kita dengan Allah. Itu bahasa roh. Kalau Paulus katakan, ya, kamu semua menerima bahasa roh, tetapi aku lebih daripada kamu ya dalam berbicara dalam bahasa roh. Rupanya Paulus setiap kali dia bergumul pribadi, dia dalam kuasa bahasa roh itu. Tapi bukan tidak bisa diajar. Dan itu ya sesuai dengan apa yang roh itu ucapkan melalui lidah bibir kita. Itu sebabnya tatkala dia memenuhi kita, maka dia juga kita izinkan berotoritas sepenuhnya atas hidup kita. Amin, saudara. Itu salah satu tanda bukti orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus. Selanjutnya adalah tadi dikatakan, ya, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak mendapat celaka. Ya, racun maut, ular dan segala macam apapun tidak bisa membuat mereka celaka. Kenapa? Sebab kuasa yang ada di dalam mereka itu ya adalah kuasa yang mengalahkan maut. Sebab Yesus sudah mengalahkan maut. Jadi kuasa Yesus ada pada orang yang menjadi anak-anak Allah. Amin, saudara. Tapi jangan kita mencobai Tuhan. Artinya karena di firman Tuhan seperti ini, kita cari ular lalu kita pegang. Jangan. Kita cari racun lalu kita minum. Jangan. Itu mencobai Tuhan. Itu orang berdoa. Tetapi ada kalanya ular tidak kita tahu tapi terpegang oleh kita, dia memangkut kita. Terpegang atau waktu kita berjalan di semak-semak. Ya. Atau di belakang rumah ada susunan kayu lalu ada ular di sana untuk dipatok karena terpegang. Saudara-saudara, kalau kita sebagai anak-anak Allah, orang percaya sebagai anak Allah, ada kuasa dan kita itu tidak bisa membuat kita celaka. Atau racun bukan kita, tapi orang lain bisa pasang. Karena dia melihat iri, dengki dalam melihat kehidupan saudara. Lalu dia kasih racun maut. Ya, yang punya jangka. Hari ini kau minum, ada jangka 1 tahun, kau akan mengalami ya kerusakan di dalam tubuhmu, dalam mulutmu. Kalau kata orang sini itu pulih. Ya, itu racun maut yang ada jangka waktunya. Tetapi kalau kita ada di dalam sebagai orang percaya di dalam Yesus, tidak ada yang dapat mencelakakan. Kita ingatkan waktu Paulus ya di Pulau Malta, mereka terkandas di sana. Orang-orang di sana ya menganggap ada ular di sana yang paling berbisa. Setiap orang terkena pagut, ular itu pasti mati. Tetapi Paulus waktu dia ngambil ranting-ranting dipagut ular itu ular maut. Tetapi dia kibaskan ular itu dan dia tidak mendapat celaka. Karena apa? Karena memang dia sudah lahir oleh Tuhan dan dia hidup ya sebagai anak-anak Allah. Amin, saudara. Ada dalam otoritas itu. Nah, itu sebabnya orang-orang di Pulau Malta melihat itu langsung sujud menyembah kepada dia, menganggap dia adalah manusia dewa yang tidak mendapat celaka, bahaya. Nah, saudara, itu kan ada dalam otoritas kuasa Allah. Amin. Lalu dikatakan mereka menumpangkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Amin, saudara. Ada kuasa, ada pengurapan di dalam kehidupan orang yang percaya dan benar-benar menjadi anak-anak Allah. Amin, saudara. Jadi yang pertama tanda bukti orang percaya ya yang menjadi anak-anak Allah tadi, mereka ya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah melalui kelahiran dari Allah, diperanakan dari Allah, lahir baru. Yang kedua, mereka hidup dalam kuasa Allah, dalam kasih kuasa Allah.
Jadi ada dalam naungan kuasa Allah. Amin. Yang ketiga, coba kita melihat yang ketiga, Efesus pasal yang ke-5. Kita lihat yang ketiga, Efesus pasal yang ke-5. Haleluya. Ayat yang ke-18 sampai ayat 21 dikatakan seperti ini. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersorak-soraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Yang ketiga, ya tanda bukti orang-orang percaya yang menjadi anak-anak Allah. Ya, mereka menerima kepenuhan Roh Kudus. Amin. Mereka menerima kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus memenuhi mereka karena waktu mereka percaya, mereka tidak mencemarkan dirinya atau menajiskan dirinya dengan hawa nafsu, ya, baik itu melalui kemabukan anggur dan segala kecemaran yang lain. Ya, sebab tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Ya, tempat rumah Allah. Rumah Allah, gereja ini disebut rumah Allah. Tetapi di pemandangan Tuhan, rumah Allah yang benar adalah tubuhmu. Tubuh orang percaya menjadi bait Allah. Amin. Dan bagaimana kita mempersiapkan diri? Maka janganlah kita cemari dengan segala hawa nafsu kenajisan. Baik itu ya dikatakan tadi anggur, baik itu segala sesuatu yang memabukkan. Amin, saudara. Amin. Nah itu sehingga Allah tidak pernah membiarkan kehidupan orang yang sungguh itu kosong. Dia akan memenuhi orang itu dengan rohnya. Amin. Saya punya pengalaman dulu ya waktu saya percaya kepada Yesus. Memang ada banyak salah orang waktu percaya sudah penuh Roh Kudus, katanya belum. Orang percaya itu karena Roh Kudus. Tetapi untuk penuh Roh Kudus kita harus mempersiapkan tempat baginya. Amin, saudara. Tempat baginya. Saya katakan sama Tuhan, ya, Engkau yang sudah membersihkan tubuhku ini, hidupku ini, karena aku percaya darah salibmu itulah yang menyucikan aku. Sehingga apa yang terjadi, saudara, seperti digerakkan Tuhan, segala macam, baik itu perjudian. Kalau dulu sebelum saya menerima Yesus, saya judi tiap malam, lalu main kartu tiap malam, ya, tiap malam. Lalu juga menyembah berhala. Lalu ada yang kalau mau tidur ada bacaan-bacaan, ya, komik dan segala sesuatu, atau buku-buku porno, atau foto-foto yang tidak baik. Nah itu sebabnya saya bersihkan semua. Ada gerakan, saya bersihkan semua. Tuhan, aku tidak mau pencemaran ini, segala sesuatu. Ya, baik itu rokok, itu seperti diputuskan, digerakkan oleh Tuhan. Oh, saya lepaskan semua, saya buang semua, saya bakar semua. Dan saya katakan sama Tuhan, kasihanilah aku ini Tuhan. Ya, tunjukkanlah sebenarnya hidup yang daripada-Mu itu. Setelah itu saya menyembah Dia, saya berdoa. Barulah saya merasakan ada aliran, ada sukacita, ada damai sejahtera. Sehingga saya bisa berbicara dalam bahasa-bahasa baru, saya itu heran. Amin. Dan kalau
saudara masih terikat dengan segala macam kecemaran, tidak akan mungkin. Karena saudara tidak mempersiapkan tempat bagi dia. Saudara tidak menghargai penebusan darah Yesus. Karya kasih karunia, saudara tidak menghargai itu. Bagi kehidupan pribadi ini. Itu sebabnya sangat berat kalau kita minta kepenuhan Roh Kudus. Ibadah sekarang ini kan ada 10 hari. Tetapi saudara merasa bisa kering dan tidak merasa apa-apa. Karena ada karakter yang masih belum dilepaskan. Yang mencemarkan kehidupanmu. Apalagi kalau kita baca yang di atasnya itu. Ya, karakter-karakter yang harus dilepaskan. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu harus ya supaya kita betul-betul menerima pencurahan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus. Ya. Sehingga disitulah kita tahu, oh, memang Tuhan menjadikan aku miliknya, anaknya sendiri. Nah, sebagai bukti orang-orang yang sudah menerima Roh Kudus, mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Tadi dikatakan ayat yang ke-19 ya. Hati mereka senantiasa dalam pujian dan penyembahan kepada Allah. Orang yang sudah penuh Roh Kudus, hati ini selalu ya ada pujian, ada penyembahan kepada Allah. Saya dulu waktu saya menyembah Tuhan, saya merasakan ada keluar pujian dari hati saya. Saya bingung, oh luar biasa. Jadi itu membuat saya bisa memuji Tuhan. Dulu yang paling suka saya nyanyikan sudah waktu saya awal-awal menjadi anak-anak Tuhan, ada 2 lagu itu. Oh Tuhan, akulah anakmu. Itu jadi kesukaan saya. Oh Tuhan, akulah anakmu. Kemudian saya yang suka lagi, dia tak pernah lepaskan tanganku. Makanya ada suatu pribadi, ada suatu kuasa yang luar biasa. Baik waktu saya di rumah, terlebih waktu saya tersendiri di hutan di mana saja. Seharusnya kami menyekolahkan diri cari untuk bayar SPP dan untuk kos itu pergi ke hutan. Dan seringkali. Dan saya merasa ada sesuatu yang luar biasa. Itu sebabnya waktu kami menyembah saudara dengan ada banyak orang beberapa keharingan yang bersama saya. Mereka melihat malaikat luar biasa di hutan. Yang pondok-pondok yang lain melihat terang luar biasa. Sebab malam saya membawa mereka menyembah Tuhan. Akibatnya apa? Pulang dari hutan, ya kerja kayu, kerja gembor, mereka menerima Yesus, minta dibaptis. Karena mereka melihat sendiri ada pengalaman, ada hal yang luar biasa. Sesuatu tiap hari, tiap saat, ku merasa kasihmu ada luar biasa. Itu gerakan roh yang ada di dalam kita sebagai bukti bahwa kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Aneh kalau orang percaya hanya dia penuh Roh Kudus katanya hendak bahasa lidah, tapi tidak ada pujian penyembahan dalam diri. Makanya saya dulu, ya waktu saya mulai pertama Yesus, saya pertama penuh Roh. Yang paling utama di kamar di mana saya berada di rumah atau di waktu saya masih sekolah, saya mencari tempat di mana saya harus menyembah Tuhan. Ada tempat khusus. Di situ saya berbicara dengan Tuhan, saya mengalami, menikmati hadirat Tuhan. Amin. Nah itu hatinya selalu memuji, menyembah Allah. Ada kerinduan.
Sebab roh yang menggerakkan itu. Jadi bukti orang penuh roh itu, saudara, yang pertama tadi mereka berkata-kata dalam bahasa yang baru, dan bagi mereka bukan hanya sampai sana, tapi hati ini yang ada kerinduan, pujian, penyembahan kepada Allah. Amin. Itu dalam ayat 19 itu ya dikatakan. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, hidup pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersorak. Soraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Jadi dengan hati, sepenuh hati. Yang kedua, mereka senantiasa mengucap syukur dalam segala sesuatu kepada Allah. Apapun keadaannya, dia selalu bersyukur. Kenapa dia selalu bersyukur? Orang penuh roh itu. Karena dia percaya apapun yang terjadi, Allah di dalam dia, di dalam hidup ini, saudara, selalu menjadikan sesuatu itu baik. Baik waktu kita sakit, kita bersyukur Tuhan, oh ini rasanya orang sakit. Waktu saya dulu ditombak orang ya, luka sampai 16 jahitan, saya selalu bersyukur, oh ini orang luka. Tidak terduga-duga. Tetapi dalam segala hal itu, saudara, karena kita bersyukur kepada Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan tidak memberikan kita merasa sakit. Makanya dulu saya tidak merasa sakit, walaupun luka itu besar sampai ke dalam. Orang yang melihatnya, yang melihatnya sakit. Tetapi dengan segera juga Tuhan sembuhkan. Sebab apa? Sebab kita bersyukur. Ada aliran kuasa yang dari Allah untuk melakukan mujizat-mujizat di dalam kita. Amin. Apapun dalam segala sesuatu. Nah, yang ketiga, saudara, tanda buktinya mereka merendahkan dirinya seorang kepada yang lain dalam takut akan Tuhan. Orang yang penuh Roh Kudus, dia menyatakan dirinya, bukan dirinya pribadi, tetapi Kristus. Jadi dia tidak membanggakan diri, dia merendahkan diri kepada orang lain, tetapi hanya Kristus yang dia muliakan. Amin. Dia tidak membanggakan diri lebih hebat daripada orang lain, karena saya penuh Roh Kudus, kalian itu ya berdosa. Nah, tidak benar. Tetapi justru di dalam diri kita, kita melihat bagaimana kehidupan kita hanya oleh Yesus, hanya kasih Yesus. Dan kita juga ya terbeban kepada orang lain supaya merasakan apa yang kita rasakan. Amin. Itu sebabnya melihat orang berdosa bukan kita merendahkan orang, tetapi justru bisa keluar dari mata kita untuk kita katakan, Tuhan kasihi dia sama Engkau mengasihi aku lebih berdosa dari dia. Amin, saudara. Nah itu, jadi mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Kemudian karena mereka kepenuhan Roh Kudus, saudara, mereka tidak mau hidup ya perjalanan hidup sampai mendukakan Roh Kudus. Coba kita lihat ayat pasal 4 ayat yang ke 30-32. Efesus pasal 4 ayat 30 sampai 32. Dan jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Roh Kudus itu meterai untuk keselamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi tanda bukti orang penuh Roh Kudus, mereka tidak mau sampai diri mereka
mendukakan roh Allah yang menjadi meterai dalam hidup mereka untuk keselamatannya. Buktinya mereka harus membuang segala kejahatan dari dalam hidupnya, yaitu apa tadi, segala kepahitan harus dibuang, segala kegeraman harus dibuang, segala kemarahan itu harus dibuang, pertikaian atau perselisihan, fitnah, dan segala macam kejahatan itu harus dibuang. Orang penuh Roh Kudus supaya dia jangan membuang segala kejahatan itu, sehingga yang ada dalam hidup mereka menjadi ramah, dan penuh kasih dan saling mengasihi, ramah, penuh kasih dan saling mengampuni. Ada roh pengampunan di dalamnya. Kalau ada orang berkata bahwa dia penuh Roh Kudus tapi dia marah-marah, tidak benar. Atau dia memaki orang lain, tidak benar. Berarti buahnya lain, tidak benar buktinya. Kalau dia ada memfitnah orang lain, itu berarti tidak benar. Atau dia menyimpan akar pahit, tidak benar. Amin. Sebab itu bertentangan. Nah, oleh sebab itu saudara, kita bersyukur. Yang keempat, tanda bukti orang percaya yang menjadi anak-anak Allah. Yang keempat, mereka senantiasa dipimpin oleh Roh Allah. Coba kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasal 8. Mereka senantiasa dipimpin oleh Roh Allah. Roma pasal 8 ayat yang ke-14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Amin. Saya selalu seringkali berkata kepadamu, sebagai anak-anak Allah, ada banyak permohonan doa kepada Tuhan setiap hari. Tetapi satu yang terpenting, utarakan, Roh Kudus, pimpinlah hidupku hari ini. Anak-anakku, keluargaku, dimanapun aku berada, Engkaulah yang memimpin aku. Amin, saudara, itu penting. Amin. Sebab orang yang dipimpin Roh Allah, mereka itulah anak-anak Allah. Lalu bukti bagaimana kita selalu rindu akan pimpinan Roh Allah, saudara, dapatkah Roh Allah senantiasa memimpin kita? Dapat. Yaitu kalau kita menyalibkan segala daging, keinginan daging, dan segala hawa nafsunya. Itu harus kita salibkan. Coba kita lihat ayat yang ke-13 itu Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati, Sebab keinginan daging, keinginan roh kan bertentangan. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu atau perbuatan daging tadi, kamu akan hidup. Coba kita lihat dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-14. Galatia pasal 5 ayat 24. Dikatakan seperti ini. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, kalau itu kita kalahkan daging, hawa nafsu dan segala keinginannya di dalam kehidupan kita, ayat 25 katakan,
jikalau kita hidup oleh roh, maka baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Amin. Nah, kalau kita minta pimpinan roh tapi cara hidup kita hidup cara dunia, cara daging, tidak mungkin. Sebab roh dengan keinginan daging, keinginan roh itu bertentangan. Itu sebabnya roh tidak berkuasa atas kita. Tetapi tatkala kita berkata dalam kuasa roh Allah yang ada padaku, dalam pengurapan kuasa darah Yesus dalam nama Yesus oleh Roh Kudus, aku mematikan segala keinginan daging dan segala hawa nafsu yang mencemarkan dan menajiskan dalam hidupku dalam nama Yesus. Maka kita akan dibersihkan oleh darah Yesus. Maka barulah Roh Kudus berkuasa dan memimpin kita. Amin. Tapi kalau kita rakus, kita cara hidup kita justru hanya memikirkan perkara dunia, bukan untuk memuliakan Tuhan, tidak mungkin roh Tuhan memimpin kita. Amin. Jadi itu tanda bukti ya kehidupan orang-orang percaya yang diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Pertama, mereka dilahirkan kembali dari Allah. Karena mereka bukan hanya sekedar percaya kepada Yesus, tetapi mereka menerima, membuka hatinya, sehingga Tuhan yang betul-betul ia berkuasa atas hidupnya. Amin. Sehingga Yesus juga katakan, ya, yang dilahirkan dari daging adalah daging, tetapi yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dan jika engkau tidak dilahirkan oleh roh dan oleh firman, jangankan engkau melihat masuk surga, melihat pun tidak mungkin. Walaupun engkau percaya, walaupun engkau guru agama orang Yahudi. Dia berkata kepada Nikodemus, itu memang harus. Nah, itu sebabnya Nikodemus, dia guru besar orang Yahudi, dia menerima Yesus. Waktu Yesus disalibkan, dia ada di sana. Waktu Yesus juga diturunkan, dia bersama-sama dengan siapa yang dari yang mengapani Yesus. Dia juga memakamkan Yesus, sebab dia murid Yesus. Amin. Waktu murid-murid juga ditangkap lalu dipenjara, dia juga yang membela mereka. Sebab dia juga dihormati sebagai mahkamah agama. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara kekasih, ya, kita bersyukur. Jadi yang pertama, mereka dilahirkan kembali dari Allah, oleh Allah. Mereka hidup dalam kasih kuasa Allah, ya, ada dalam naungan kasih kuasa Allah. Mereka menerima kepenuhan Roh Kudus, ya, dari Allah. Itu yang kita doakan hari-hari ini, dan ada bukti-bukti orang penuh Roh Kudus, dan mereka senantiasa hidup dipimpin oleh Roh Allah. Amin, saudara. Oleh sebab itu kita bersyukur dan kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita bukan hanya sampai menjadi orang percaya, tetapi kita betul-betul hidup sebagai anak-anak Allah. Ya, kita mempermuliakan Tuhan. Sebab Roh Allah lah yang akan berotoritas dalam hidup kita, memimpin kita kepada kuasa Tuhan. Roh Allah yang akan memberikan kita kebenaran firman Tuhan untuk menghidupkannya di dalam hidup kita. Sehingga firman itu bukan hanya menjadi pengajaran sebagai hukum dan tata cara hidup manusia, tetapi menjadi hidup oleh Roh Kudus di dalam hidup kita. Sehingga firman Tuhan katakan, firman itu ada di dalam hatimu, ada dalam bibirmu, dan ada di dalam kehidupanmu secara hidup. Amin. Dan kita lah anak-anak Allah. Sambil kita berdiri dan kita bersyukur kepada Tuhan.
Ya, kita berterima kasih dan memprogramkan kehidupan kita. Kita ada dalam dunia tapi kita bukan milik dunia, karena Roh Allah yang bekerja. Itu sebabnya saya selalu menghimbau kepada semua jemaat harus ada waktu ya di hadapan Tuhan. Punya kerinduan kepada Tuhan untuk kita mengagungkan Tuhan. Sehingga kalau kita menerima Roh Kudus, ada bukti yang daripada Allah. Bagaimana kehidupan kita? Kita tidak akan lagi mendekatkan Roh itu. Hati kita berkerinduan senantiasa dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Dimanapun, mungkin engkau ada di mobil dalam perjalanan, mungkin engkau ada di motor, mungkin engkau ada di tempat yang sepi. Engkau tidak sendiri. Berkuasa Allah ada bersamamu. Dia tidak membiarkan engkau. Dia menaungi engkau, dia memberkati engkau, dia menyertai engkau, dan dia menjauhkan dari segala bahaya, dari segala maut. Sebab engkau untuk dia menyatakan kemuliaan. Engkau akan mengalami pembaharuan dalam kehidupan. Haleluya. Glory Yesus. Kita sembah Tuhan. Kita muliakan Dia. Kita buka hati kita. Kita izinkan Dia. Dia tidak jauh, tidak hanya di surga, tapi Dia ada di dalam kita. Tatkala kita mempersiapkan hidup ini menjadi tempat hadirat. Jiwaku tenang bersama
Allah menyatakan menaungi engkau dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, memberi engkau kemenangan. Dan apapun persoalan, Allah menyediakan rohnya yang akan memimpin engkau, yang akan berkuasa atas kehidupanmu, yang akan membuktikan kuasa dari surga, dari tempat yang maha tinggi, yang melampaui segala kekuatan kuasa yang ada di dunia ini atau di dunia yang kelihatan, dunia yang tidak kelihatan, yang di atas maupun yang di bawah. Semua ada dalam otoritas kuasa Allah. Itulah yang ada di dalam kehidupan orang percaya yang menjadi anak-anak Allah. Oleh sebab itu, kalau kita hidup sebagai anak-anak Allah, kasih Allah yang besar menjadi jaminan kemenangan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita selalu memuliakan Tuhan. Kita selalu bersyukur kepada Allah, dan kita selalu mendapat jaminan bahwa hidup kita ada di dalam rencana yang indah daripada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Buka hati untuk jalan berserah. Saya minta Bapak Hardi jika ada yang berdoa. Tak ambil alih seluruh di membuka hati, membuka hati, Tuhan Yesus, kami tidak henti-hentinya mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau baik dan sangat baik di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus untuk menyerahkan seluruh tubuh, roh dan jiwa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga bersujud di hadapan-Mu, mohon pengampunan Tuhan akan dosa salah serta pelanggaran yang kami lakukan, baik melalui perkataan, perbuatan, dan tingkah langkah kami yang tidak berkenan. Ampuni kami Tuhan, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, pimpinlah kami Tuhan, bimbinglah kami Tuhan, dan tuntunlah kami Tuhan dengan roh-Mu ya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang bernaung di dalam hati kami Tuhan. Hidup kami sia-sia Tuhan, hidup kami hampa Tuhan, hidup kami tidak berarti Tuhan tanpa roh-Mu yang ada di dalam hati dan pikiran kami. Kadangkala kami Tuhan sering melakukan suatu kesalahan Tuhan, tanpa roh-Mu Tuhan hidup kami bisa jatuh ke dalam dosa Tuhan. Roh-Mu itu yang menegur kami, menghempaskan kami Tuhan, agar kami terhindar dari perbuatan-perbuatan yang salah, agar kami terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa Tuhan. Hidup kami selalu mengandalkan Engkau Tuhan di dalam setiap hidup kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau telah mengajarkan kami agar kami selalu takut, taat, dan berkenan kepada-Mu. Tuhan, tadi kami telah mendengarkan sebagian dari benih firman-Mu Tuhan. Firman-Mu itu begitu indah Tuhan, sehingga merasuk ke dalam kalbu hati kami Tuhan, selalu mengajarkan kami Tuhan, membimbing, menuntun kami Tuhan, agar kami selalu setia, taat, dan takut akan Engkau Tuhan. Takut akan perintah-perintah-Mu Tuhan, takut akan ajaran-ajaran yang tidak berkenan Tuhan. Tuhan, semoga firman-Mu
yang Kau tebarkan di dalam hati kami bisa berbuah dan bisa menjadi pita dan terang di dalam kehidupan kami Tuhan. Begitu juga hamba-Mu Tuhan yang di tempat ini, Engkau berkati Tuhan, Engkau berikan akal budi hikmat dan pengertian yang berlipat kali ganda Tuhan, agar Bapak Gembala ini Tuhan bisa menyampaikan firman-firman-Mu yang begitu indah, begitu dahsyat di dalam jemaat-jemaat di sini Tuhan. Engkau berkati Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan anaknya Tuhan di dalam kehidupannya Tuhan. Engkau berikan mereka kekuatan kesehatan Tuhan. Engkau jauhkan mereka dari segala mara bahaya, godaan setan, roh jahat, perbuatan jahat maupun dari segala macam bentuk penyakit Tuhan. Kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami dengar. Semoga firman-Mu dapat bermanfaat bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari
surga. Engkau Bapa yang baik dalam kehidupan kami. Seperti yang Kau Yesus katakan, Kau tidak pernah meninggalkan Engkau yatim piatu. Aku tidak pernah membiarkan Engkau. Aku selalu menyertai Engkau. Dan Engkau ada di dalam aku, dan aku ada di dalam Engkau. Bukan hanya aku, tetapi Bapa kami akan selalu bersama-sama dengan Engkau. Oleh sebab itu, kami sangat bersyukur Engkau telah menyatakan kasih-Mu dalam kuasa Roh Kudus yang memampukan kami menikmati Engkau setiap hari, yang memampukan kami ada dalam kuasa dan otoritas kuasa, yang memampukan kami hidup dalam otoritas kasih, yang memampukan kami hidup dalam otoritas pembaharuan penciptaan baru yang terus-menerus diperbaharui sampai kami menjadi serupa dengan Engkau. Inilah kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Berkati persembahan anak-anak-Mu ini, baik persembahan syukur mereka, baik persembahan sukarela mereka, baik persembahan ekstra yang untuk kami, ya Tuhan, berikan sebagai uang untuk kedukaan bagi hamba-Mu yang telah Kau panggil kembali. Demikian juga yang mengembalikan milik-Mu. Engkau berkata bahwa Engkau tidak akan membiarkan Engkau membuka tingkap-tingkap langit-Mu. Bahkan dari perbahanan Engkau akan melimpahkan segala berkat yang terbaik, damai, sejahtera, kasih sayang, dan segala kelimpahan yang daripada Tuhan. Sehingga kami bersukacita dalam sukacita yang penuh oleh Roh Kudus, yang membawa kami kepada sukacita surga, kepada suasana surga. Oleh sebab itu Kau memberkati sedang jemaat-Mu dalam waktu sisa doa yang masih tinggal minggu ini. Tuhan, biarlah Engkau melingkupi rumah-Mu ini, ruangan ini dengan hadirat-Mu, dan Allah menyatakan pencurahan Roh, membaptis kami, memenuhi kami, mengurapi kami, dan yang akan berotoritas memimpin kehidupan kami, baik kami sebagai kaum bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga anak-anak, baik yang terbeban dalam pendidikan, dalam sekolah, dalam pekerjaan, dalam tugas dan tanggung jawab, dalam cita-cita, atau kami dalam keadaan yang tidak menentu, karena kami belum tahu kepastian, tetapi Tuhan memimpin kami dalam kepastian. Sebab Engkau yang menetapkan masa depan yang penuh pengharapan dan kebahagiaan dan damai sejahtera yang bersifat kekal, yang daripada Allah oleh Roh yang melampaui segala otoritas kuasa bumi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Inilah kehidupan kami anak-anak-Mu. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati, oh Tuhan, lingkungan di mana kami tinggal. Berkati keluarga baik bersama maupun yang jauh daripada kami. Berkati kota kami. Berkati rencana pesta demokrasi. Berkati anak-anak-Mu yang sedang menghadapi kerinduan untuk mendapatkan pekerjaan atau Tuhan profesi, baik sebagai pegawai negeri, baik sebagai aparat keamanan, baik yang ada di kepolisian. Engkau memberkati dan Engkau menyatakan kuasa berkat-Mu dalam nama Yesus. Oleh Roh yang menjadi hikmat, oleh Roh yang memberi kekuatan, oleh Roh yang memberi kemampuan, oleh Roh yang memberi kemenangan. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Inilah kehidupan kami, seluruh hidup kami menjadi milik kepunyaan-Mu. Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan kami semua. Mungkin ada di antara kami yang membutuhkan kesehatan, kesembuhan, pemulihan. Engkau jamah dari segala penyakit dan Engkau lenyapkan penyakit kelemahan. Engkau memberi kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian yang menghadapi mama mengikuti ujian kelulusan sekolah, Engkau memberikan roh hikmat daripada-Mu dalam nama Yesus. Demikian semua apa yang dalam pergumulan, dalam beban berat, dan Engkau memberikan jalan keluar, Engkau memberikan pertolongan. Sebab Engkaulah pertolongan dan kemenangan dan jaminan kehidupan kami sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu saudara-saudaraku kekasih-kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat rahmat daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus Putranya yang tunggal, dan kuat kuasa Roh-Nya yang kudus, yang selalu menyertai kita, menghibur, menolong kita sampai kepada hari Maranatha. Kita semua dipermuliakan untuk kehidupan kemuliaan kekal selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan, menerima segala berkat dan segala kebaikan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus